Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Sawasikulisan, NIM 2021-02-3016. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tegangan? Tegangan listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Tegangan listrik yang dinyatakan dengan satuan volt ini juga sering disebut dengan beda potensial listrik karena pada dasarnya tegangan listrik adalah ukuran perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Suatu benda dikatakan memiliki potensial listrik lebih tinggi daripada benda lain karena benda tersebut memiliki jumlah muatan positif yang lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah muatan positif pada benda lainnya. Sebuah sumber tegangan listrik yang konstan biasanya disebut dengan tegangan DC atau tegangan searah. Sedangkan sumber tegangan listrik yang bervariasi secara berkala dengan waktu disebut dengan tegangan AC atau tegangan bolak-balik. Ini adalah contoh gambarnya sebagai ini. Kemudian, apa itu arus? Arus listrik juga merupakan aliran elektron dari atom ke atom yang terjadi pada sebuah penghantar dengan kecepatan dalam waktu tertentu. Timbulnya arus listrik dikarenakan adanya beda potensial pada kedua ujung penghantar yang terjadi karena mendapatkan suatu tenaga untuk mendorong elektron-elektron tersebut berpindah-pindah tempat. Kecepatan perpindahan arus listrik disebut dengan laju arus yang dapat ditulis dengan I dengan satuan ampere. Arus listrik tersebut terjadi jika muatan listrik tersebut mengalir setiap detik, sehingga terdapat persamaan muatan listrik, arus listrik, dan waktu. Dengan rumusnya sebagai berikut seperti yang tertera di bawah, yaitu I sama dengan Q per T atau Q sama dengan I kali T. I sama dengan kuat arus dengan satuannya ampere, Q sama dengan banyaknya muatan listrik dengan satuannya kolom, dan T yaitu waktu dengan satuannya S. Arus dibagi menjadi dua, yaitu arus searah atau arus DC yang merupakan arus listrik yang nilainya tidak berubah, yaitu positif atau hanya negatif saja, dan mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Kemudian yang kedua yaitu arus bolak-balik atau biasa disebut dengan arus AC. Arus bolak-balik merupakan arus listrik yang mempunyai arah arus berubah-ubah dengan bolak-balik. Sifat arus listrik bolak-balik berbentuk gelombang sinusoida sehingga memungkinkan pengalir energi secara efisien. Kemudian yaitu pengertian dari resistansi, induktansi, dan kapasitasi. Yang pertama yaitu resistansi, yaitu elemen rangkaian listrik yang berupa resistor disebut juga resistansi atau hambatan yang mempunyai sifat menghambat arus listrik yang lewat padanya. Tegangan yang melalui elemen adalah berbanding langsung dengan arus yang mengalir melalui elemen tersebut dan dapat dituliskan sebagai untuk rumusnya yaitu U sama dengan I dikali R. Yang kedua yaitu induktansi, adalah elemen rangkaian listrik yang berupa induktor disebut juga induktansi mempunyai sifat menghambat arus listrik yang melalui pada bahan tersebut serta menuduh timbulnya arus terhadap tegangan yang terpasang. Pada arus DC berfungsi saat dihubungkan ke sumber, setelah terhubung tidak berfungsi lagi. Tetapi dalam arus AC akan berfungsi terus-menerus selama masih terhubung dengan sumber. Untuk rumusnya sendiri yaitu U sama dengan L dU per dt kali volt. Yang terakhir yaitu kapasitansi, adalah elemen rangkaian listrik yang berupa kapasitor disebut kapasitansi, mempunyai sifat mempercepat arus listrik yang lewat padanya serta menggeser tegangan tersebut terhadap arus yang melewatinya. Pada arus listrik DC hanya berfungsi saat dihubungkan ke sumber, kemudian tidak berfungsi lagi. Tetapi dalam listrik AC akan berfungsi terus-menerus selama masih terhubung dengan sumber. Untuk rumusnya sendiri yaitu I sama dengan C kali dU per dt
dikali ampere. Kemudian yaitu pengertian dari resistif, induktif, dan kapasitif. Yang pertama yaitu resistif. Beban resistif adalah sebuah peralatan listrik yang di dalamnya terdapat komponen yang bekerja dengan sistem resistansi. Untuk jenis beban ini hanya mengonsumsi daya aktif. Beban resistif tidak akan mengakibatkan perubahan pada faktor daya sehingga memiliki nilai cos P yang tetap. Untuk rumusnya sendiri yaitu P sama dengan V dikali I. Untuk yang kedua yaitu beban induktif adalah alat listrik yang menggunakan beban induktif biasanya beroperasi dengan prinsip kerja induksi. Tidak hanya itu saja, alat listrik yang menggunakan beban induktif juga memakai kawat penghantar. Umumnya kawat ini dililitkan pada bagian inti kumparan untuk menghambat laju arus pada rangkaian instalasi. Untuk rumus yang pertama yaitu rumus beban induktif listrik satu fase, yaitu P sama dengan V dikali I dikali cos P. Untuk yang kedua yaitu rumus dari listrik arus bola-balik 3 fase, yaitu P sama dengan V dikali I dikali cos P dikali akar 3, cos P akar 3, mohon maaf. Untuk selanjutnya yaitu beban kapasitif. Beban kapasitif adalah alat-alat listrik yang bekerja dengan beban kapasitif, biasanya memiliki kemampuan kapasitansi. Nah, apa itu sih kapasitansi? Biasanya dikatakan kapasitansi yakni tingkat kemampuan penyerapan energi listrik sementara. Jadi, nantinya daya aktif akan diserap dan sebaliknya daya reaktif ini akan hilang. Untuk rumus dari beban kapasitif listrik satu fase yaitu P sama dengan V dikali I dikali cos P. Kemudian adapun rumus daya untuk listrik arus bola-balik 3 fase yaitu P sama dengan V dikali I dikali cos P akar 3. Pengertian dari resistor, induktor, dan kapasitor. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang resistor. Resistor di bidang elektronika adalah komponen pasif yang memiliki tahanan listrik di dalamnya. Resistor tersusun dari material induktor listrik. Resistor mempunyai 2 terminal. Hubungan antara arus dan tegangan pada resistor mengikuti hukum Ohm. Sebagai berikut, untuk rumusnya sendiri adalah V sama dengan I dikali R. Yang kedua yaitu kapasitor. Kapasitor atau kondensator di bidang elektronika adalah komponen pasif yang menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Kapasitor tersusun dari 2 keping penghantar listrik yang dipisahkan oleh bahan isolator. Hubungan antara muatan listrik dan tegangan pada kapasitor adalah sebagai berikut. Untuk rumusnya yaitu C sama dengan Q per V. Untuk gambarnya contoh dari kapasitor ada di sebelah. Kemudian yang terakhir adalah induktor. Induktor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Untuk di bawahnya adalah contoh dari induktor. Kemudian yaitu saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Yang pertama yaitu hukum Kirchhoff 1. Bunyi hukum Kirchhoff 1 yaitu menyatakan tentang kekekalan muatan listrik. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, muatan listrik adalah kekal karena tidak tiba-tiba muncul atau menghilang dan juga tidak menumpuk di satu titik dan berkurang di titik lainnya. Hal ini dapat diterapkan dalam rangkaian listrik tertutup yang memiliki persimpangan atau titik cabang. Adapun muapan listrik yang mengalir disebut sebagai arus listrik. Sehingga bunyi hukum Kirchhoff 1 adalah jumlah arus listrik yang yang masuk ke satu titik cabang dalam rangkaian listrik tertutup akan sama dengan jumlah arus listrik yang dikeluarkan dari titik cabang tersebut. Yang kedua yaitu hukum Kirchhoff 2 yang berbunyi jumlah aljabar dari beda tangan atau beda potensial listrik suatu rangkaian tertutup sama dengan 0, di mana tegangan awal dan akhir rangkaian tersebut adalah sama.
Dilansir dari Fix Libertex, hal tersebut berarti jumlah gaya gerak listrik atau GGL. Untuk rumusnya tertera pada di bawah berikut. Untuk berikutnya yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm adalah arus listrik yang sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan resistansi. Sedangkan menurut Kamus Conlins, hukum Ohm adalah prinsip arus listrik yang mengalir melalui suatu konduktor yang sebanding dengan beda potensial, namun suhu tetap bernilai konstan. Untuk rumusnya yaitu V sama dengan I kali R. Berikutnya yaitu hukum Faraday. Hukum Faraday adalah suatu aturan yang menjelaskan hubungan antara massa zat yang diperoleh elektrode dengan muatan listrik yang disuplai pada elektrolisis. Untuk rumusnya yaitu F sama dengan L per mol dikali muatan elektron atau per elektron. Untuk hukum Faraday itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Saya akan menjelaskan untuk yang pertama yaitu hukum Faraday 1. Pada hukum Faraday 1 ini dinyatakan bahwa massa zat yang diendapkan atau dilarutkan berbanding lurus dengan muatan yang dilewati dalam sel dan massa ekivalen zat tersebut. Untuk bunyi dari hukum Faraday 1 yaitu massa zat yang diperoleh pada elektrode saat proses elektrolisis banding dengan jumlah muatan listrik yang mengalir. Untuk rumusnya yaitu W sama dengan E dikali I dikali T per F. Yaitu untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan dengan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2, elektrolisis yang memiliki zat berbeda, jumlah zat produk elektrolisis yang berbeda, maka akan berbanding lurus dengan massa ekivalen zat-zat tersebut. Bunyi hukum Faraday 2 adalah massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen tersebut. Untuk rumusnya yaitu W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Berikutnya yaitu hukum gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang berasal dari gabungan antara dua gaya. Kedua gaya tersebut adalah gaya magnetik dan gaya elektrik yang terdapat disebut medan elektromagnetik. Untuk rumusnya sendiri ada V Lorentz sama dengan B dikali I dikali L per sin dikali sin A. Berikut adalah struktur dari mesin-mesin listrik atau bisa disebut dengan diagram. Kemudian yaitu pengertian dari motor induksi satu fase. Motor induksi satu fase adalah satu jenis dari motor-motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Motor induksi memiliki sebuah sumber energi listrik yaitu di sisi stator, sedangkan sistem kelistrikan diisi rotornya. Diinduksi melalui celah udara dari stator dengan media elektromagnet. Untuk contohnya terdapat pada bawah berikut. Kemudian motor induksi satu fase. Saya akan menjelaskan di sini terbagi menjadi tiga bagian yaitu stator, poros utama, dan rotor. Untuk yang pertama yaitu stator, termasuk komponen utama motor listrik karena komponen ini hanya bersinggung langsung dengan kinerja motor. Stator merupakan lilitan tembaga statis yang terletak mengelilingi poros utama. Untuk fungsinya yaitu untuk membagikan medan magnet di sekitar rotor. Kemudian yaitu poros utama adalah komponen logam yang memanjang sebagai tempat menempelnya beberapa komponen. Selain rotor coil, komponen yang menempel pada poros ini adalah drive pulley. Yang terakhir yaitu rotor adalah komponen alternator yang kerjanya berputar. Fungsi utamanya yaitu menciptakan kemagnetan. Kemudian yaitu prinsip kerja motor DC. Prinsip kerja motor DC adalah sebagai berikut. Pertama, arus DC pada rangkaian akan dialihkan pada kumparan. Kemudian, medan magnet yang tercipta akan menghasilkan torsi yang nantinya akan memutar rotor. Kemudian, setelah terjadi torsi, komutator
akan bekerja, yaitu dengan cara menjaga putaran motor listrik agar tetap menghasilkan arus searah. Jadi pada alat ini arcummeter yang dihasilkan oleh medan magnet akan diputar searah sehingga menghasilkan gaya mekanik. Kemudian yaitu prinsip kerja generator DC. Pembangkit tegangan induksi oleh sebuah generator diperoleh melalui dua cara, yaitu yang pertama dengan cara menggunakan cincin seret menghasilkan tegangan induksi bolak-balik. Yang kedua yaitu dengan menggunakan komutator yang akan menghasilkan tegangan DC. Jika rotor diputar dalam pengaruh medan magnet, maka akan terjadi perpotongan medan magnet oleh lilitan kawat pada rotor. Hal ini akan menimbulkan tegangan induksi. Kemudian selanjutnya adalah prinsip kerja generator AC. Prinsip kerja generator AC atau arus bolak-balik menggunakan hukum Faraday yang menyatakan jika sebatang penghantar berada pada medan magnet yang berubah-ubah, maka pada penghantar tersebut akan berbentuk gaya gerak listrik. Besar tegangan generator bergantung pada yang pertama yaitu kecepatan putaran, yang kedua jumlah kawat pada kumparan yang memotong flux, yang ketiga banyak flux magnet yang dibangkitkan oleh medan magnet, yang keempat yaitu konstruksi generator. Berikutnya adalah prinsip kerja generator AC. Generator arus bolak-balik ini dari dua bagian utama, yaitu satu, stator merupakan bagian diam dari generator yang mengeluarkan tegangan bolak-balik. Yang kedua yaitu rotor merupakan bagian yang bergerak menghasilkan medan magnet yang menginduksikan ke stator. Untuk berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang transformator. Transformator atau trafo adalah peralatan listrik yang mengubah bentuk energi listrik menjadi suatu bentuk energi listrik yang lainnya. Nilai tegangan listrik yang dihasilkan oleh transformator ditentukan oleh kebutuhan energi listrik. Untuk jenisnya yaitu transformator penaik tegangan, transformator penurun tegangan, transformator pengukuran, dan yang terakhir adalah transformator elektrik. Untuk jenis-jenis transformator, yang pertama yaitu pengertian transformator step up. Pengertian transformator step up adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan dari tegangan primer ke sekunder. Walaupun tegangannya dinaikkan, tetapi daya listrik dan frekuensinya tetap sama. Kemudian yaitu step down adalah kemampuan yang digunakan untuk menurunkan tegangan listrik bolak-balik atau bisa disebut AC, sehingga menghasilkan tegangan yang lebih kecil daripada tegangan sumber. Kemudian yaitu autotransformator, hanya memiliki satu belitan tegangan tunggal yang umum untuk kedua sisi. Belitan tunggal ini disadap atau tapet pada berbagai titik sepanjang-panjangnya untuk memberikan persentase suplai tegangan primer melintasi beban sekundernya. Kemudian yaitu konstruksi transformator. Gulungan primer maupun sekunder adalah kumparan kabel penghantar karena kumparan konduktor menghasilkan flux magnet yang lebih tinggi dibandingkan dengan flux yang dibuat oleh satu konduktor tunggal. Isolasi berliku untuk memastikan bahwa arus mengalir di sekitar inti di sepanjang konduktor melingkar dan bukan melalui sirkuit berbelok pendek. Bahan belitan diemalkan sehingga memberikan isolasi.